Koga adalah seorang pemuda yang saat ini sedang ingin memulai kehidupan barunya di sebuah tempat yang bernama Kota Pemandian Air Panas. Namun di lain sisi, saat kedua lansia tua akan diserang oleh seorang hantu obake, datanglah Koga yang segera menyelamatkan mereka menggunakan tinjunya yang sangatlah kuat. Jadi rupanya Koga merupakan seorang dukun muda yang saat ini ingin merantau untuk mencari jati dirinya. Dan karena saat ini Koga hanya membawa sedikit uang, dia pun hanya bisa menyewa sebuah mansion kuno yang sangat murah namun angker. Dan walaupun Koga sudah diperingatkan untuk tidak tinggal di mansion itu, namun Koga tetap ingin tinggal di sana karena harganya yang sangat murah untuk disewa. Namun ketika hari menjelang malam, Koga yang ingin menikmati pemandian di sana pun menjadi sangat terkejut ketika melihat seorang gadis cantik yang datang dari arah belakang. Yuragisono. Namun ketika Koga tersadar kembali, seorang gadis bernama Nakai pun mulai memperkenalkan dirinya sebagai seorang pelayan sekaligus orang yang merawat mansion tersebut. Dan tak lama, datang lagi beberapa gadis cantik bernama Nonko, Sagiri, dan juga Yaya yang merupakan penghuni lama dari mansion itu. Tapi ketika mengetahui kalau kamar yang disewa oleh Koga adalah kamar nomor 4, semua gadis itu malah langsung pergi meninggalkan Koga begitu saja. Tapi setelah itu, saat Koga ingin menaruh barang-barangnya di kamar nomor 4, dia malah tak sengaja melihat seorang gadis hantu tadi yang bersembunyi di langit-langit kamarnya. Dan setelah semua kekecewaan itu, hantu cantik kita pun memutuskan untuk memperkenalkan namanya sebagai Yuna, yaitu seorang hantu yang sudah menjadi penunggu mansion sejak puluhan tahun yang lalu. Namun Yuna kemudian mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh pada Koga, karena seharusnya para manusia biasa hanya akan melihat Yuna sebagai entitas hantu yang menyeramkan. Tapi Koga malah bisa melihat Yuna dengan sangat jelas sebagai seorang gadis yang cantik. Dan kemudian sebagai permintaan maaf, Yuna pun segera menyiapkan tempat tidur untuk Koga. Tapi sebelum itu, Koga yang malu pun bertanya bahwa apakah mereka berdua akan tinggal bersama selama ini. Dan Yuna pun langsung menjawab kalau mereka akan tinggal bersama. Dan karena hari sudah semakin malam, Koga dan Yuna pun akhirnya memutuskan untuk segera tidur. Namun saat Koga ingin tidur, Yuna pun kembali bertanya bahwa apa alasan Koga untuk tinggal di mansion berhantu seperti ini. Kemudian Koga pun menjelaskan kalau sedari kecil, Koga sering dirasuki oleh banyak hantu jahat, dan salah satunya adalah hantu Raja Kripto yang memasuki Koga serta membuat Koga menjadi bangkrut dan memutuskan untuk merantau. Semenjak itu, Koga pun memutuskan untuk menjadi seorang dukun supaya bisa melawan hantu yang sering mengganggu dan merasuki manusia. Tapi kemudian Koga pun kembali bertanya bahwa apa penyesalan Yuna sampai membuat arwah Yuna masih tetap berada di dunia ini. Karena pada dasarnya, jika arwah manusia terlalu lama di bumi, maka arwah tersebut akan berubah menjadi roh jahat dan menyerang manusia. Tapi saat suasana akan menjadi tegang, dan keesokan harinya, Koga pun menjadi sangat senang ketika mendapatkan pekerjaan sampingan di sebuah toko kelontong di dekat mansion. Namun saat Koga ingin pulang dengan perasaan yang bahagia di hari itu, dia pun menjadi kembali penasaran dengan penyesalan yang membuat Yuna malah stuck dan tidak pergi ke akhirat dan tetap berada di dunia ini. Tapi di lain sisi, kita pun akan melihat beberapa biksu aneh yang nampaknya ingin melakukan sesuatu kepada Yuna, di mana mereka ingin segera mengirim Yuna ke akhirat supaya tidak menjadi roh jahat suatu hari nanti. Tapi saat Yuna hampir saja hilang, dia pun mengatakan kalau dia masih ingin hidup dan tinggal di dunia ini sementara waktu. Dan ketika mendengarkan hal itu, Koga yang sedari tadi sudah sampai di sana pun memutuskan untuk segera menyelamatkan Yuna dan mengalahkan sang dukun itu. Dan kemudian setelah mendengarkan perkataan Yuna tadi, Koga pun langsung berjanji kalau dia akan membantu Yuna untuk menyelesaikan penyesalan Yuna yang mungkin masih belum diselesaikan. Namun di keesokan paginya, untuk pertama kali, Koga pun akan ikut sarapan bersama dengan para penghuni mansion lainnya. Namun ketika melihat Nongko yang bisa melihat Yuna, Koga pun langsung bertanya bahwa apakah mereka semua juga adalah hantu. Dan Nongko pun menjawab kalau mereka masih hidup dan belum menjadi hantu. Dan setelah itu, Sagiri pun bertanya kepada Yuna bahwa apakah Koga sudah berbuat macam-macam kepada Yuna semalam. Namun Yuna pun menjawab kalau Koga adalah orang yang sangatlah baik. Tapi saat Koga sedang menunggu sarapan di pagi itu,
itu, Nakai pun datang dan mengatakan bahwa Koga harus membayar semua sewa tepat waktu karena jika terlambat, maka Koga tidak akan mendapatkan jatah makan pagi gratis. Namun saat mereka ingin menikmati sarapan, dari arah luar, datanglah biksu kemarin yang rupanya ingin membalas perbuatan yang sudah Koga lakukan kepadanya. Dan juga mereka pun berniat untuk segera mengirim Yuna ke akhirat sekarang juga. Melihat para biksu yang mengincar Yuna, Sagira dan juga teman-temannya pun segera melakukan perlawanan kepada ratusan biksu Saitama tersebut. Dan kini kita pun akan melihat wujud asli dari para penghuni mansion yang ternyata mereka bukanlah manusia biasa. Dan karena para biksu tidak ingin menyerah, Nakai pun akhirnya menggunakan kekuatannya, yaitu kekuatan keberuntungan yang bisa membuat orang-orang di sekitarnya mendapatkan keberuntungan. Dan akhirnya, setelah mendapatkan panggilan dari sang istri untuk balikan, sang biksu yang senang pun memutuskan untuk segera pulang bersama dengan teman-temannya. Dan kini, kehidupan Koga bersama dengan para gadis aneh bermelon besar pun baru saja dimulai. Tapi di keesokan harinya, saat Koga ingin mandi di pagi hari, dia pun malah tak sengaja melihat kucing di mansion mereka. Tapi saat Koga ingin mengelusnya, Yuna pun mengatakan kalau kucing tersebut adalah Yaya yang merupakan seorang siluman kucing. Dan setelah kejadian itu, Sagira yang kesal pun segera menantang Koga untuk bermain tenis meja. Dan jika Koga kalah, maka Koga harus segera pindah dan keluar dari mansion mereka. Dan awalnya, semua gadis yang ada di sana pun sangat meremehkan Koga dan mengira kalau Koga tidak bisa bermain tenis meja dengan baik. Tapi semua pendapat mereka pun langsung dipatahkan ketika melihat pukulan Koga yang sangat di luar nikah. Dan Koga pun segera menjelaskan kalau beberapa tahun yang lalu, dia sudah pernah dirasuki oleh arwah juara tenis meja dunia. Melihat Koga yang mulai bisa mengalahkannya, Sagira yang merupakan seorang ninja pun memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan kaki Bunshin demi bisa mengalahkan Koga. Tapi tetap saja, karena Koga sudah pernah dirasuki oleh arwah tenis meja dunia, Koga pun bisa dengan mudah mengalahkan Sagiri di pertandingan tersebut. もう貴様を追い出すような真似はシェードでは済まないぞ。んなことしね。 Dan di keesokan pagi, rupanya Koga pun memutuskan untuk kembali bersekolah dan menempuh pendidikannya di SMA yang ada di kota tersebut. Namun tak lama, datanglah Yuna yang nampaknya sedang merasa khawatir dengan Koga yang pergi secara tiba-tiba di pagi itu. Dan saat Koga sedang berada di kelas, salah satu teman barunya pun mulai memperkenalkan seorang gadis tercantik yang ada di kelas mereka bernama Saki. Tapi Yuna yang penasaran pun malah menyentuh tubuh Saki dan membuat Saki malah menuduh Koga sebagai pelakunya. Karena merasa malu dan bersalah atas tuduhan kepada Koga, Yuna pun malah tak sengaja mengampaskan semua benda yang ada di sana. Dan agar semua orang tidak menjadi salah paham dan menganggap Koga sebagai orang yang aneh, Koga pun segera mengatakan kalau dia merupakan seorang dukun spiritual yang selalu diikuti oleh seorang arwah wanita cantik. Namun ketika mendengarkan perkataan Koga, semua siswa yang ada di sana malah tertawa dan tidak percaya dengan Koga. Melihat Koga yang diajak oleh teman-temannya, Yuna pun segera meminta maaf atas kesalahpahaman yang sudah dia buat di sekolah. Tapi tak lama, datanglah Saki yang mengatakan kalau dia ingin berbicara dengan Koga. Dan ternyata sedari tadi, Saki adalah orang yang percaya dengan perkataan Koga. Karena semenjak beberapa hari yang lalu, Saki selalu mendapatkan teror dari seorang hantu yang selalu mengganggunya. Dan oleh karena itu, Saki pun segera mengajak Koga ke rumahnya untuk mencoba mengusir hantu yang sering mengganggu Saki tersebut. Tapi ketika melihat cowok yang datang di rumahnya, Saki pun menjadi sangat salting untuk pertama kalinya. Dan setelah itu, Saki pun mulai menjelaskan kalau selama beberapa hari ini, semua boneka yang ada di kamarnya selalu bergerak sendiri. Namun ketika melihat Koga yang malah memukul bonekanya, Saki yang tidak terima pun malah mengusir Koga begitu saja. Namun setelah diusir oleh Saki, Koga pun mengatakan kalau mereka harus menunggu sebentar. Dan benar saja, ketika hari menjelang malam, semua boneka itu pun mulai kembali mengganggu Saki lagi. Tapi untung saja datanglah Koga yang segera mengusir semua arwah yang ada di boneka-boneka itu. Sementara di luar rumah, Yuna pun segera mencari orang yang merupakan dalang dari semua itu. Dan dengan mengikuti energi spiritual, mereka pun berhasil menemukan si pelaku yang selama ini selalu mengirimkan guna-guna kepada boneka Saki. Dan karena Koga merupakan seorang dukun yang berpengalaman, Koga pun bisa dengan mudah mematahkan semua
menerima serangannya. Tapi saat gadis itu akan ditangkap oleh Koga, secara mengejutkan gadis itu pun malah mengecil dan meminta maaf sambil menunjukkan wujud aslinya, yang ternyata merupakan seorang siluman rubah kecil. Dan karena sudah terpojok, gadis bernama Shiga itu pun segera meminta maaf atas perbuatannya selama ini kepada Saki. Kemudian Shiga pun menjelaskan kalau alasan dia selalu mengganggu orang-orang adalah untuk menghilangkan rasa kesepiannya, karena selama ini Shiga hanyalah seorang siluman kecil yang tinggal di sebuah gubuk kecil. Mendengarkan kisah Shiga yang sangat menyedihkan, Koga dan Yuna pun segera memutuskan untuk membawa pulang Shiga ke mansion mereka. Tapi di keesokan harinya, Koga pun menjadi sangat terkejut ketika mengetahui kalau Sagiri juga sedang bersekolah di sekolah yang sama dengan Koga. Tapi saat melihat Koga yang sedang memperhatikan Sagiri, salah satu teman Koga pun mengatakan kalau Sagiri adalah gadis yang sangat cool dan jarang berbicara dengan cowok manapun. Namun secara tiba-tiba, saat melihat ke arah Koga, Sagiri pun malah ingin mengajak Koga untuk berbicara di atap sekolah. Dan rupanya saat ini, Sagiri ingin memberikan sebuah misi kepada Koga di malam hari nanti. Dan singkatnya, ketika hari menjelang malam, Sagiri pun mengatakan kalau Koga harus segera mengganti pakaiannya sebelum melakukan misi ini. Dan ternyata Sagiri ingin meminta bantuan kepada Koga untuk melawan seorang yokai yang selama ini selalu meresahkan warga di sekitar, di mana yokai itu selalu mengambil pakaian dari setiap pasangan yang berkencan di taman. Namun sayangnya, setelah cukup lama mencari keberadaan si yokai, keberadaan yokai itu malah tak kunjung muncul untuk menyerang mereka. Melihat sang yokai tak kunjung datang, Koga pun memiliki sebuah ide di mana Koga pun segera menyuruh Sagiri untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Dan benar saja, ketika Sagiri memeluk tangan Koga, seketika sang yokai pun segera menyerang mereka menggunakan kekuatan kabut asapnya. Tapi siapa sangka, hanya dengan menggunakan kekuatan pukulannya, Koga pun berhasil menghapus dan mengembuskan semua kabut sihir tersebut. Dan setelah mengetahui keberadaan sang monster, Sagiri yang mendapatkan kesempatan segera melakukan serangan pamungkas kepada yokai itu. Namun setelah melakukan misi itu, Koga pun mengatakan kalau tadi, Sagiri sangatlah cocok ketika memakai pakaian yang feminim. Dan ketika mendengarkan hal itu, di keesokan harinya, Sagiri pun memutuskan untuk mencoba memakai baju feminim seperti yang dikatakan oleh Koga semalam. Namun di keesokan paginya lagi, saat mereka sedang makan siang seperti biasa, Nakai pun mengatakan kalau dalam beberapa hari ke depan, dia akan pergi untuk melakukan urusan di luar kota. Dan oleh karena itu, mereka pun harus bisa bertahan sampai Nakai kembali nanti. Tapi sayangnya, setelah kepergian Nakai selama beberapa hari, semua penghuni mansion pun menjadi sangat sedih karena tidak bisa memakan masakan yang enak lagi. Tapi di keesokan pagi, Sagiri pun menjadi sangat terkejut ketika melihat puluhan makanan yang sangat nikmat di atas meja. Dan siapa sangka semua makanan itu adalah makanan yang dibuat oleh Koga sedari tadi. Kemudian Koga pun menjelaskan kalau beberapa tahun yang lalu, Koga pernah dirasuki oleh seorang roh master chef yang bisa membuat Koga menjadi sangat ahli dalam memasak. Namun anehnya, setelah sarapan di pagi itu, entah kenapa Yaya pun malah selalu mengikuti Koga kemanapun dia pergi. Dan setelah melihat tingkah laku Yaya yang aneh, Yuna pun menyimpulkan kalau mungkin saja Yaya ingin kembali memakan ikan buatan Koga tadi. Akhirnya di malam itu, Koga pun segera membuatkan ikan bakar spesial khas Padang kepada Yaya. Dan bahkan kini, Yaya pun sudah tidak bisa membenci Koga lagi karena masakan Koga yang begitu nikmat. Tapi di keesokan harinya, Saki pun mengatakan kalau saat ini dia sangat penasaran dengan wujud asli Yuna. Dan oleh karena itu, Saki pun berniat untuk mengajak Yuna selfie bersama. Namun Yuna pun segera menolaknya karena sebuah alasan tertentu. Dan supaya bisa berkomunikasi dengan Yuna, Yuna pun segera mengambil buku yang akan dia gunakan untuk berbicara dengan Saki setiap hari. Tapi karena keasikan bercerita dengan Yuna, Saki pun sampai dimarahi oleh sang guru karena terlihat seperti orang gila yang berbicara sendirian. Tapi ketika waktu istirahat tiba, Saki yang semakin penasaran pun mengatakan kalau dia sangat ingin mengetahui wujud asli Yuna. Dan oleh karena itu, Saki pun segera menyuruh Yuna untuk menyentuh tubuhnya agar Saki bisa merasakan kehadiran Yuna. Namun saat Saki sedang asik menyentuh tubuh Yuna, di hari kejauhan, datanglah Koga yang nampaknya sedang mencari mereka. Miyazaki! Yuna!
Dan ketika hari menjelang sore, Yuna pun segera menunjukkan seragam sekolah yang sudah dia tiru dari seragam milik Saki. Namun walaupun begitu, tetap saja Saki masih tidak bisa melihat Yuna dengan kasat mata. Namun saat melihat Saki yang sangat ingin melihatnya, Yuna pun akhirnya mengizinkan Saki untuk berselfie dengan Yuna. Tapi sayang, bentuk Yuna yang ada di dalam foto itu malah berbentuk seperti hantu yang sangatlah menyeramkan. Tapi Saki pun mengatakan bahwa walaupun Yuna adalah hantu sekalipun, namun Saki sangatlah bahagia karena sudah bisa berteman dengan Yuna. Namun di sore hari, saat Koga pulang ke rumah, datanglah seorang gadis kantoran yang nampaknya sedang mencari Nonko Sensei. Dan ternyata selama ini, Nonko merupakan seorang mangaka terkenal yang ada di Jepang yang selalu menciptakan manga terbaik di Jepang. Dan supaya Koga semakin percaya, Nonko pun segera menunjukkan kamar kerjanya kepada Koga. Namun walaupun Nonko adalah seorang mangaka yang sangat hebat, namun Nonko sering menunda-nunda pekerjaannya hingga membuatnya menjadi kesulitan sendiri. Namun di malam hari, saat Nonko ingin mengerjakan manga terbarunya, dia pun menjadi sedikit kesulitan untuk mendapatkan pose terbaik di gambar tersebut. Dan oleh karena itu, Nonko pun segera meminta bantuan kepada Koga untuk membantunya. 私のことを襲っちゃってどうぞ。あくまで資料を取るためなんだから。 Tapi kemudian, Koga pun mulai menyadari satu hal, bahwa ketika Nonko sedang fokus dengan pekerjaannya, Nonko akan terlihat seperti orang yang sangat berbeda dari biasanya, di mana dia akan sangat fokus dengan pekerjaannya itu. Dan setelah bekerja selama semalaman, akhirnya manga terbaru Nonko berhasil selesai dengan tepat waktu. いいじゃないのよ。ましたか？みんな。 Tapi di keesokan harinya, saat Naka ingin pergi ke sekolah, dia pun malah menggunakan kekuatannya untuk mengalihkan perhatian Koga dan juga Yuna. Karena selama ini, Naka sudah diam-diam masuk ke dalam sekolah SMP terdekat di mansion mereka, dan Naka pun memutuskan untuk merahasiakannya dari semua penghuni mansion dan juga teman-temannya. Kemudian kita pun akan mengetahui sebuah fakta mengejutkan bahwa Naka merupakan seorang wanita yang awet muda, dan oleh karena itu, Naka yang gabut selama ini pun memutuskan untuk mencoba kembali ke masa SMP-nya dulu. Tapi di siang hari, saat Naka ingin makan bersama dengan teman-temannya, datanglah beberapa pria nakal yang mencoba untuk menggoda mereka di sana. Mulai teman-temannya yang akan diserang, Naka yang kesal pun akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatan keberuntungannya lagi. Dan siapa sangka, keberuntungan yang datang kali ini adalah Koga yang segera menyelamatkan mereka dari pemuda nakal itu. Namun untung saja di hari itu, Koga tidak menyadari kalau salah satu gadis SMP itu adalah Naka, yaitu si pengurus mansion. Namun di keesokan harinya, saat Koga baru saja memperbaiki lampu mansion, Nakai pun memutuskan untuk memberikan sebuah tiket gratis yang dia dapatkan dan sebagai rasa terima kasih kepada Koga selama ini. Nakai pun segera memberikan kupon itu kepada Koga untuk digunakan bersama Yuna. Dan akhirnya di siang itu, Koga dan juga Yuna segera menuju ke alamat dari tiket tersebut untuk menikmati setiap hal dan juga berkencan di sana. Dan ketika hari semakin malam, Yuna pun mengatakan kalau di hari ini dia merasa sangat bahagia karena bisa kencan bersama Koga. Karena selama ini, Yuna hanyalah seorang gadis hantu yang tinggal di mansion tua tersebut. Tapi di keesokan pagi, kita pun akan melihat seorang pria aneh bernama Genshi yang nampaknya sedang mencari gadis idaman untuk dijadikan sebagai istrinya. Sementara di lain sisi, Yaya dan juga teman-teman Yuna pun mengatakan kalau saat ini Yuna sudah sangat berbeda dari sebelumnya, di mana semenjak kedatangan Koga, sifat Yuna sudah menjadi sedikit lebih baik. Mendengarkan hal itu, Yuna pun segera turun dan menyapa Koga dengan sangat tulus serta berterima kasih kepada Koga. Melihat kedekatan itu, Shiga pun mengatakan kalau Koga dan juga Yuna sudah terlihat seperti sepasang suami istri. Dan supaya tidak merasa malu, Koga yang kesal pun segera menyuruh Shiga untuk melakukan tugas pertamanya di hari itu, di mana Shiga harus membeli beberapa keperluan dapur di toko. Mendengarkan hal itu, Yuna yang khawatir kepada Shiga pun mengatakan kalau dia akan menemani Shiga saat ini juga. Kembali kepada pria aneh tadi, di mana saat sedang mencari calon istrinya, dia pun malah tak sengaja melihat Yuna yang sedang berbelanja. Melihat Yuna yang sangatlah cantik, Genshiro pun memutuskan untuk menjadikan Yuna sebagai calon istrinya saja. Melihat Genshi yang memaksa, Yuna yang takut pun segera menggunakan kekuatannya untuk mengepaskan Genshi. Dan ketika melihat Yuna yang punya energi yang sangat kuat, Genshi pun menjadi semakin tertarik dan memutuskan untuk membawa Yuna ke kerajaannya. Melihat Yuna yang akan dibawa, Shiga pun segera mengatakan kalau Yuna sudah memiliki seorang pasangan, yaitu Koga. Mendengarkan hal itu, Genshi pun malah menantang Koga
Koga untuk mencoba menyelamatkan Yuna saja. Sementara di sore hari, saat Koga dan juga Sagiri baru saja pulang dari sekolah, seperti biasa, mereka malah tak sengaja bertemu dengan Shiga yang sedang terluka. Melihat Koga yang datang, Shiga pun segera menjelaskan kejadian tadi, di mana saat ini Yuna sedang diculik oleh seorang pria bernama Genshi. Dan ketika mendengarkan hal itu, tanpa pikir panjang, Koga pun mengatakan kalau dia akan segera menyelamatkan Yuna saat ini juga. Melihat Koga dan juga Shina yang akan pergi sendirian, Sagiri yang khawatir pun memutuskan untuk segera ikut bersama mereka dan membantu Koga. Sementara di lain sisi, nampaknya Genshi sedang bersiap-siap untuk melakukan upacara pernikahan supaya bisa segera menikah dengan Yuna yang sangatlah cantik dan bermelon besar. Kemudian, seorang bawahan Genshi yang bernama Oboro pun menjelaskan bahwa jika Yuna sudah datang di kerajaan ini, maka Yuna harus tinggal di dalam kerajaan ini untuk selamanya. Dan jika Yuna berani mencoba untuk kabur dari sana, maka Koga akan mengincar orang-orang terdekat yang Yuna miliki. Di lain sisi, dengan menggunakan skill navigasi ninja milik Sagiri, akhirnya mereka bertiga pun berhasil sampai di depan kerajaan Genshi. Dan saat melihat ratusan penjaga di sana, Sagiri pun memutuskan untuk menggunakan teknik ninjanya untuk bisa menyusup dan membawa kabur Yuna. Sementara itu, Koga akan memancing perhatian dari semua penjaga dan juga Genshi. Melihat Koga yang datang, Genshi pun segera menjelaskan alasan dia untuk membawa Yuna ke kerajaannya, di mana Genshi ingin menjadikan Yuna sebagai istrinya supaya bisa memperkuat keturunannya selanjutnya. Karena sejak ratusan tahun yang lalu, klan milik Genshi selalu menikah dengan gadis yang berasal dari luar klan mereka, supaya bisa mendapatkan kekuatan baru yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun setelah itu, Koga pun memiliki sebuah ide, di mana dia akan mencoba untuk mengalihkan perhatian Genshi supaya Sagiri bisa dengan mudah untuk menyelamatkan Yuna. Tapi di lain sisi, ketika Sagiri ingin menyelamatkan Yuna, datanglah Oboro yang segera menghentikan rencana Sagiri itu. Dan karena perbedaan kekuatan yang sangatlah besar, alhasil Sagiri pun berhasil ditangkap olehnya. Dan setelah menangkap Sagiri, Oboro pun mengatakan kepada Genshi kalau mereka harus segera menyelesaikan upacara pernikahannya secepat mungkin. Mendengarkan hal itu, Koga pun segera memperingatkan kepada mereka untuk tidak melakukannya. Dan saat melihat Koga dan juga Genshi yang semakin memanas, Yuna yang pasrah pun mengatakan kalau dia bersedia untuk menikah dengan Genshi asalkan mereka mau melepaskan Sagiri dan juga Koga. Mendengarkan hal itu, bukannya menerima, namun Koga pun malah mengatakan kalau dia sudah pernah melakukan skibidi dengan Yuna. Dan ketika mendengarkan hal itu, Genshi yang marah pun akhirnya mengeluarkan kekuatan Yuzong 8000 match miliknya. Tapi siapa sangka, walaupun sudah menerima serangan tersebut, namun Koga masih bisa selamat dan bertahan hidup. Dan karena tidak ingin menahan kekuatannya lagi, akhirnya Koga pun segera menunjukkan pukulan yang sebenarnya kepada Genshi. Dan setelah melihat pukulan Koga yang sekuat Saitama, semua penjaga Genshi pun hanya bisa terdiam. Namun masalah belum sampai di situ, di mana Oboro pun segera menantang Koga untuk membalas perbuatannya. Tapi saat Oboro akan menyerang Koga menggunakan kecepatan penuh, secara tiba-tiba datanglah Nonko dan juga semua penghuni mansion yang segera menghentikan serangan tersebut. Kemudian Nonko pun segera memperingatkan kepada Oboro bahwa jika Genshi mencoba untuk menculik Yuna lagi, maka Nakai akan menggunakan kekuatan keberuntungan dan juga kesialannya untuk mengutuk klan Genshi selamanya. Dan setelah mendengarkan hal itu, Oboro pun memutuskan untuk menyerah dan tidak akan mengganggu mereka lagi. Tapi setelah kejadian itu, Yuna pun segera meminta maaf karena sudah menyusahkan Koga. Namun Koga pun mengatakan bahwa sudah seharusnya Koga datang untuk menyelamatkan Yuna. Dan ketika mendengarkan perkataan Koga, seketika Yuna pun menjadi sangat baper dan salting kepada Koga. Tapi di keesokan harinya, saat Koga terbangun di pagi hari, dia pun menjadi sangat syok saat Oboro sudah berada di hadapannya. Kemudian Oboro pun menjelaskan alasan kedatangannya, di mana dia hanya ingin memperkuat klan milik Genshi dengan cara mendapatkan keturunan dari cacing milik Koga. Namun setelah beberapa hari kemudian, Saki nampaknya berniat untuk mampir ke mansion Yuragi untuk melihat kehidupan Koga dan juga teman-temannya di sana. Melihat Saki yang mampir, Shiga pun segera menyambut Saki dengan sangat bahagia. Namun karena di hari itu Koga akan lembur kerja, dia pun meminta maaf karena tidak bisa mengajak Saki untuk melihat-lihat mansion mereka. Dan karena Saki sudah mampir di rumah mereka pun segera mengajak Saki untuk membahas sesuatu sambil meminum teh khas kuil Jepang.
Dan karena hari sudah semakin malam, Yuna pun memutuskan untuk mengajak Saki menginap saja di mansion mereka. Karena jika Saki pulang sendirian di mansion di malam hari, maka kemungkinan besar Saki akan diganggu oleh roh-roh halus di sekitar mansion mereka. Namun ketika hari menjelang malam, Saki yang mencoba untuk tidur pun baru menyadari kalau selama ini Yuna dan juga Koga ternyata selalu tidur bersama sedekat mungkin. Tapi saat Saki mencoba untuk tidur, dari arah luar, datanglah Koga yang baru saja selesai bekerja. Melihat hal itu, tentu saja Saki pun menjadi sangat panik, karena untuk pertama kalinya, Saki harus tidur di sebelah cowok. Dan situasi pun bahkan menjadi semakin memburuk, ketika Yuna yang bermimpi buruk malah tak sengaja menggunakan kekuatannya. Bahkan ketegangan pun menjadi semakin bertambah, ketika Oboro datang dan malah mengajak Koga untuk melakukan skibidi di malam itu. Tapi Koga pun segera menolaknya, dan mengatakan kalau dia hanya akan melakukan skibidi dengan gadis yang dia sukai. Namun di keesokan harinya, Sagiri pun mendapatkan informasi kalau sebentar lagi akan diadakan liburan musim panas di sebuah pantai terkenal di Jepang. Dan oleh karena itu, ketika pulang ke rumah, Sagiri yang malu pun berniat untuk mengajak Koga membeli baju renang terdekat di mall. Namun karena masih merasa malu, Sagiri pun malah beralasan kalau saat ini ada misi baru untuk Koga. Dan kemudian Sagiri pun segera mengajak Koga untuk datang ke mall sambil beralasan kalau di sana ada yokai yang harus mereka buru. Yang padahal sebenarnya Sagiri hanya ingin meminta bantuan kepada Koga untuk mengantarnya ke mall. Dan singkatnya di keesokan harinya, sekolah mereka pun segera melakukan liburan musim panas bersama. Namun ketika hari menjelang sore, Saki pun mengatakan kepada semua teman-temannya kalau saat ini dia ingin membuat semua orang di sekolah menjadi percaya kepada Koga lagi, kalau Koga memang merupakan seorang dukun pembasmi roh asli. Karena selama ini, semua teman-teman yang ada di kelas mereka malah tidak percaya dengan perkataan Koga dan mengira kalau Koga adalah orang yang stres. Hingga ketika hari menjelang malam, Saki pun mulai mempersiapkan rencananya, di mana saat acara uji nyali sekolah akan dimulai, beberapa di antara mereka akan menyamar sebagai hantu supaya Koga bisa berpura-pura mengalahkan mereka di depan semua teman-teman kelas lainnya. Namun ternyata rencana yang mereka buat tersebut malah tidak berjalan sesuai yang mereka inginkan, di mana beberapa siswa yang ikut di lomba uji nyali malah tak sengaja menabrak sebuah batu keramat serta membangunkan hantu yang tersegel di sana selama ratusan tahun. Namun saat sang monster yokai akan menyerang mereka berdua, datanglah Koga yang segera menahan serangan yokai itu. Tapi entah kenapa, Koga pun malah tidak menyerang dan memilih untuk meminta maaf kepada sang yokai. Bahkan sang yokai pun merasa kalau Koga bukanlah seorang dukun biasa, di mana sang yokai merasa kalau mungkin saja Koga sedang menahan kekuatannya saat ini. Namun siapa sangka karena ketidaksengajaan tersebut, akhirnya beberapa murid pun perlahan-lahan mulai percaya kepada kemampuan Koga yang bisa menenangkan yokai tadi. Dan karena sebentar lagi upacara api unggun akan dimulai, oleh karena itu mereka pun mulai saling berlomba-lomba untuk menari bersama dengan Koga. Namun siapa sangka, walaupun ada banyak gadis yang ingin menari dengan Koga, namun Koga malah memutuskan untuk menari bersama dengan Yuna. Dan biarpun Koga akan dianggap aneh sekalipun, namun Koga tidak peduli. Dan Koga pun mengatakan kalau dia hanya ingin menari bersama dengan Yuna, asalkan Koga bisa melihat Yuna saat ini. Namun di suatu hari, beberapa penghuni mansion pun memutuskan untuk pulang kampung karena lebaran akan segera tiba. Dan oleh karena itu, Nonko yang gabut di rumah pun memutuskan untuk mengajak semua orang yang tersisa melakukan liburan di sebuah villa yang sudah dia sewa. Tapi ketika mereka sampai di sana, Nonko pun malah menceritakan sebuah kisah tentang arwah gadis cantik di tebing pantai yang selalu menunggu pacarnya selama puluhan tahun lamanya. Mendengarkan kisah menyedihkan itu, Koga yang merupakan dukun baik hati pun memutuskan untuk menolong hantu tersebut. Dan ternyata gadis hantu tersebut bernama Ami yang saat ini pun masih setia untuk menunggu pacarnya. Melihat hal itu, Koga pun segera menyimpulkan kalau mungkin saja alasan Ami masih tetap berada di dunia ini adalah karena Ami masih memiliki sebuah penyesalan, yaitu dia tidak bisa bertemu dengan pacarnya di akhir-akhir hayatnya. Dan oleh karena itu, Koga pun mengatakan kalau dia akan segera membantu Ami untuk menyelesaikan penyesalannya tersebut. Tapi saat Koga ingin bertanya tentang pacar Ami saat ini, Ami pun mengatakan kalau pacarnya sedang berada di seberang jalan. Namun karena mereka berdua adalah roh yang terikat di tempat mereka, alhasil mereka pun tidak bisa saling bertemu. Mengetahui hal itu, Koga yang memiliki ide pun segera bertemu dengan sang pacar yang bernama Yasu dan mengatakan kalau sebentar lagi Koga akan segera mengirim Ami ke Akira secara paksa. Mendengarkan hal itu, Yasu yang tidak terima pun segera mencoba untuk memutuskan ikatan roh tersebut. Dan ternyata
Jelas dari tadi, Koga hanya ingin membuat Yasu menjadi takut dan berusaha untuk memutuskan ikatan roh yang menahannya selama ini. Yang alhasil, dengan rencana itu, kini Ami dan juga Yasu pun bisa kembali bertemu setelah sekian lama. Dan karena saat ini penyesalan Ami dan juga Yasu sudah terselesaikan, akhirnya mereka pun perlahan mulai menghilang secara perlahan. Dan setelah melihat kejadian itu, Koga pun mengatakan kepada Yuna kalau dia menjadi semakin penasaran dengan sebuah penyesalan yang membuat Yuna masih tetap berada di dunia ini. Dan oleh karena itu, Koga pun berjanji kalau dia akan selalu membantu Yuna untuk bahagia, karena siapa tahu di antara kebahagiaan yang akan Yuna hadapi nanti, salah satunya mungkin bisa menyelesaikan penyesalan Yuna selama ini.